Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Heri Susanto, masih dalam rangka membangun aplikasi web dengan Deno. Baik teman-teman, kita masuk ke video episode 6. Kali ini tema kita adalah mengkoneksikan Deno dengan PostgreSQL. Kemudian topik pembahasan kita nanti ada 3. Yang pertama adalah kita akan buat database dan tabel di PostgreSQL. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mencoba mengkoneksikan Deno dengan PostgreSQL ya. Nanti kita pakai modul Deno Postgres. Kemudian topik yang ketiga, nanti kita akan mencoba mengoperasikan transact SQL select dan query result gitu ya. Baik teman-teman, kita langsung ke coding saja. Oke, ini adalah aplikasi kita kemarin ya, yang sampai di video episode 5. Nah, di episode 6 ini kita sudah memulai ke database ya. Tadi di topik yang pertama kita akan membuat database dan tabel di Postgre. Berarti kita bisa mengoperasikan pg admin ya. Kita panggil dulu localhost / pg admin 4 ini ya. Oke, kita login dulu. Nanti username passwordnya disesuaikan ya. Coba ini saya tak login. Oke, ini user saya, kemudian password. Coba login ya. Oke, sudah login. Nah, ini berarti kita sudah bisa masuk ke server Postgre ya. Tinggal kita definisikan database-nya. Caranya gini aja untuk definisi database. Ke bagian ini ya, server sini ya, diturunkan atau diklik gitu. Nah, di bagian database ini, di sini ya, di bagian databases ini nanti bisa kita tambahkan database baru. Gini aja caranya, tinggal di sini di databases ini klik kanan, kemudian create database. Saya klik ya. Nah, terus di sini databasenya kita kasih nama. Bebas sih namanya. Misalkan saya kasih nama DB blog gitu ya. Sudah, gini aja, tinggal diklik save. Coba ya. Nah, sudah selesai. Gitu aja. Ini sudah jadi database-nya. Yang ini ya, tulisan DB blog ini tinggal kita expand. Nah, gini aja. Nah, ini ada banyak pilihan ini teman-teman ya. Nah, untuk bikin tabel kita bisa bikin di ini, di bagian schemas ini. Kita expand lagi ya skemanya ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada public, terus di anaknya public ini ada collation dan banyak gitu ya. Nah, salah satunya di bagian schemas, kemudian public ini ada tabels ini ya, sini kelihatan ya. Saya naikkan. Nah, di tabel sini ya. Nah, untuk bikin tabel ya tinggal di bagian tabel sini klik kanan, kemudian create tabel. Sudah, gitu aja. Saya klik dulu ya. Oke. Nah, ini kita sudah siap untuk bikin tabel gitu. Nah, untuk tabelnya ini saya akan cocokkan dengan kebutuhan di ini, di aplikasi web kita. Contoh saya ambil ini, saya balik sini ya. Saya pengen membuat tabel yang untuk ini, untuk kategori ini ya. Yang ini ada bagian PHP, JavaScript, TypeScript, Node.js, Deno dan Python ini ya. Saya mau bikin tabel untuk ini dulu. Gitu. Oke, saya balik ke sini.
Kemudian tabelnya itu saya namakan misalkan TBL kategori gitu ya. Ya tidak harus gini sih, nanti bisa teman-teman definisikan sendiri ya. Oke, sampai di sini nama tabelnya sudah selesai. Ini owner dan sebagainya, ini biarin aja. Kemudian selanjutnya kita tentukan kolomnya lewat sini ya, kolom sini ya. Nah kita bisa definisikan di sini untuk nambah kolom. Ini ada tombol plus ini yang ada tulisan add new row, ini diklik aja. Nah sampai jadi seperti ini. Nah ini tinggal kita definisikan nama kolom-kolomnya. Contoh misalkan saya bikin kolom kode gitu ya. Terus jangan lupa tipe datanya, ini ada banyak. Kalau yang sering kita pakai itu biasanya apa, varchar gitu ya. Varchar itu di sini tipe datanya char varying. Nah ini dia char varying ini. Nah ini tinggal kita klik aja ini. Nah ini aja. Terus panjangnya berapa kalau untuk varchar, misalkan 20 gitu ya. Oke, terus apa lagi? Kita bikin tidak boleh null misalkan, not null gitu ya. Nah, ini tinggal kita geser aja ini. Nah ini, terus kode ini kita bikin primary key misalkan, ini tinggal kita geser aja. Nah itu aja ya. Terus pengen nambah satu kolom lagi, misalkan ada kode sama ada nama kategori misalkan ya, berarti ini ya, ini plus lagi ini aja. Terus kita kasih nama apa, nama gitu aja ya, nama kategori maksudnya ya. Ini kita isi karakter varying lagi itu. Kemudian panjangnya kita bikin 50 lah misalkan ya. Terus tidak boleh kosong, tidak boleh nol, berarti ini diklik begini ya. Kalau mau nambah lagi ya boleh gitu ya, tinggal di plus ini aja. Oke, sementara kita bikin kolomnya 2 ini dulu selesai gitu ya, berarti kita simpan di save ini ya berarti ya. Nah sudah jadi gitu, sudah kita punya tabel ini TBL kategori ya. Kalau kita lihat SQL nya juga bisa, berarti di sini ya, di menu SQL ini. Oh sorry, yang ini diklik dulu, berarti yang ini diklik dulu baru ke SQL. Nah ini dia jadinya. Oke, pembuatan tabel berarti selesai. Nah tinggal kita ngisi datanya. Nah untuk ngisi data ya tinggal gini aja, di bagian tabel ini klik kanan, terus ini di script. Nah ada menu script ini ya, tinggal dipilih yang ini insert script itu, kita pilih yang ini aja, klik gitu ya. Nah ini sudah kita dibawa ke perintah SQL untuk insert into gitu ya. Ya tinggal kita isi aja, misalkan yang ini kodenya saya isi apa, PHP gitu ya. Terus namanya PHP juga sama. Terus apalagi, oh sorry, kalau mau bikin ini data lagi untuk di insert ya berarti ini tinggal dikasih koma aja kan, ini ya, kurung buka tutup lagi. Terus kita definisikan kodenya misalkan TS ya, terus namanya apa, TypeScript misalkan. Ini bikin lagi boleh ya, kasih koma lagi ya, terus kurung buka tutup lagi. Ini kodenya saya isi JS misalkan ya, kemudian namanya apa, JavaScript ya.
Oke, apalagi tambah satu lagi ya, misalkan tuh kok gini, maaf ini berarti koma lagi, kurung apa namanya, buka tutup, terus kodenya apa, PY gitu ya, namanya Python, ini aja kan ya. Sementara ini dulu ya. Oke, untuk insertnya selesai, berarti kita menambahkan 4 data berarti ini ya, 1 2 3 4 ya. Oke, terus kita eksekusi pakai yang ini, yang panah ini ya, atau nanti bisa ditekan F5 ya. Coba kita klik aja. Nah, selesai. Ini sudah muncul query return dan seterusnya tadi ya. Oke, kemudian coba kita cek datanya pakai perintah select ya. Berarti di klik kanan, script, terus select ini ya, diklik aja. Nah, ini sudah ada selectnya, terus kita eksekusi, klik. Nah, kita sudah punya data sebanyak 4 ya, ini. Oke, sampai di sini pembuatan database dan tabel di Postgres sudah selesai. Nah, sekarang kita kembali ke dasar teori bagaimana pembuatan script untuk mengkoneksikan dari Deno ke PostgreSQL. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini konsepnya untuk mengkoneksikan Deno ke Postgres ya. Jadi kemarin kita sudah punya controller yang blok.ts itu ya. Kemudian di PC kita juga sudah tersedia ini mesin PostgreSQL, itu bagian sini ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan satu modul lagi, ya ini kebetulan saya namakan model gitu ya. Nah, model itu fungsinya sebagai perantara antara controller dengan mesin Postgres gitu. Nah, langkah yang pertama ini diawali dari controller ya. Controller ini melakukan ini request data ke model sini gitu ya. Kemudian setelah ada request dari controller, model akan melakukan koneksi ke mesin database. Itu. Yang ini ya. Nah, setelah berhasil melakukan koneksi ke mesin database, maka model akan mengirimkan query ke mesin database. Ya, query-nya macam-macam, bisa select, bisa insert, update, delete, dan sebagainya gitu ya. Oke, query-nya sudah, maka mesin database tadi akan mengirimkan hasilnya ke model gitu. Nah, biasanya kalau untuk PostgreSQL, data yang dikembalikan itu modelnya atau bentuknya itu ini mengikuti standar query result gitu ya. Nah, setelah datanya diterima oleh model, maka selanjutnya model ini akan menutup koneksi ke mesin database gitu, atau koneksinya ditutup pakai perintah N ini ya. Nah, setelah ini serangkaian proses selesai, maka dilanjutkan untuk ini, untuk mengirimkan baris objek tadi dari model ke controller gitu ya. Nah, setelah controller menerima data dari model, maka langkah yang terakhir, controller ini akan melakukan ini, binding data tadi ke HTML atau ke view. Ya, gitu aja sih kira-kira prosesnya. Kemudian perlu saya detailkan lagi untuk query result ini ya. Format query result yang diterima dari ini Postgres itu bentuknya seperti ini ya. Itu. Query resultnya bentuknya seperti ini. Nah, di sini yang perlu diambil kan sebenarnya hanya isi barisnya ini,
ya, isi datanya ini sama ini kan, apa namanya, nama fieldnya ini atau nama kolomnya ini gitu. Tadi kita definisikan dua, ada kode sama nama, berarti nama kolomnya juga ini yang kita ambil, kode sama nama ini. Nah, dari ini deskripsi row ini, nama kolom dan datanya itu sendiri, nanti sama model itu akan dikirim ke controller sudah harus dalam bentuk seperti ini gitu, bentuknya array JSON seperti ini ya. Nah, untuk merubah dari sini, dari query result seperti ini menjadi array format JSON seperti ini, maka bisa kita manfaatkan ini function rows of object ini yang sudah disediakan oleh modulnya Postgre gitu ya. Oke, ini konsep besarnya, kemudian kita langsung ke coding ya teman-teman ya. Kita balik ke script yang kemarin. Nah, ini script controller kita. Nah, di controller kita kemarin kan ada ini ya, ada bagian data ini. Ini isinya array satu dimensi seperti ini. Nah, ini nanti yang ini, yang isinya array ini akan kita gantikan dengan data dari Postgre kan gitu kan. Nah, untuk itu maka langkah yang pertama kita perlu bikin folder dulu. Kita siapkan folder untuk modelnya dulu ya. Berarti ini new folder. Ini ya. Kita bikin folder namanya models gitu aja ya. Oke. Terus di folder models ini kita bikin scriptnya, berarti kita create new file. Terus ini kita isi pg model.ts gitu aja ya. Ya bebas sih namanya, terserah teman-teman gitu ya. Nah, kemudian ini kita ikuti langkah yang pertama tadi, berarti kita membuat koneksi dulu ke Postgre. Untuk itu perlu kita lakukan import dulu. Ini ya. Nah, import yang pertama itu kita ambil dari sini. Dari modul Postgres ini ya. Kemudian belakangnya ini ditambahi mode.ts. Gitu. Terus yang kita import ini adalah modul client ini. Itu. Ini jangan lupa paling terakhir dikasih titik koma. Kemudian import yang kedua itu query result gitu ya. Ini bisa kita ambil dari sama sih modulnya, dari Postgres ini. Cuman ini bukan mode.ts tapi kita ganti menjadi query.ts gitu ya. Nah, nama modulnya yang kita impor adalah query result. Nah, yang ini. Oke ya, untuk importnya selesai, dua itu dulu. Kemudian langkah pertama kita definisikan koneksinya dulu. Berarti kita bikin konstanta, terus ini new instant. Untuk client saya namakan ini aja, client sama dengan new client. Ini aja sih. Nah, kemudian di dalamnya ini client ini bisa langsung kita definisikan konfigurasi untuk koneksi ke database-nya. Berarti kita tambahi kurung kurawal buka tutup ini. Kemudian konfigurasi awal yang kita isi hostname dulu ya. Hostname-nya dulu kita isi localhost ya,
karena kan terkoneksi ke PC kita sendiri gitu ya, tidak kemana-mana. Kemudian setelah hostname ada port ya, portnya standarnya 5432. Kemudian user default saya kebetulan ini Postgres ini. Kemudian passwordnya ya. Baru yang terakhir adalah database-nya. Database-nya tadi kan DB blog gitu ya. Sudah sih, selesai ini aja untuk koneksinya. Nah, langkah selanjutnya bisa kita definisikan sebuah function ya untuk melakukan serangkaian proses tadi. Saya coba bikin fungsinya gini, asynchronous function, katakanlah nama fungsinya apa, select gitu ya, ini. Nah, ini function ini penulisannya berbeda dengan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin saya pakai contoh seperti ini, berarti ini namanya adalah row function gitu ya. Nah, untuk kali ini saya coba bikin function yang seperti ini gitu. Jadi di TypeScript itu memang macam-macam ya untuk mendeklarasikan function. Bisa function seperti ini atau bisa seperti yang di controller kemarin ya, terserah aja sih, fungsinya sama, hasilnya nanti juga sama ya. Oke, ini functionnya berarti saya mulai dari mengkoneksikan model ini ke Postgres. Berarti perintahnya gini, void client titik connect. Nah, yang ini ya. Oke, connect-nya sudah. Kemudian tadi di slide kan diikuti dengan query gitu ya. Ya sama sih perintahnya, void client query. Ini tinggal query-nya apa gitu. Kalau misalkan tadi query-nya itu select ya, select bintang from TBL kategori gitu kan ya, itu query-nya. Nah, di query ini itu hasilnya bisa langsung disimpan di sebuah variabel gitu ya. Makanya di depannya void client query ini bisa kita kasih variabel pakai let gini boleh. Katakanlah kita kasih nama hasil gitu ya, sama dengan, sudah gitu aja. Nah, kemudian karena kita sudah menggunakan ini query result ini, maka hasil dari query ini bisa kita langsung istilahnya ya, kita modelkan menjadi query result ini ya. Tinggal nambah gini aja sih, titik 2 query result ini, sudah gitu aja. Jadi hasil nanti modelnya bisa langsung ikut query result gitu ya, atau tipenya bisa langsung mengikuti query result gitu ya. Ini jangan lupa titik koma belakangnya query tadi. Nah, setelah query-nya dikirim baru dilakukan ini penutupan koneksi pakai N ini ya. Kalau nggak ditutup ini bisa koneksinya terbuka terus dan nggak pernah ditutup gitu. Nah, sampai di sini sudah, berarti tinggal hasil ini yang kita lempar ke controller gitu kan. Makanya hasil ini harus kita kembalikan gitu ya. Perintahnya tinggal gini aja sih, return hasil gitu kan. Nah, karena hasil ini tipenya sudah query result, maka di sini kita bisa manfaatkan perintah ini,
rows of object. Ini rows of object ini fungsinya tadi untuk merubah data yang masih query result menjadi data array yang sudah berbentuk JSON gitu kan, sehingga di controller bisa langsung dimanfaatkan gitu. Nah, karena function select ini harus bisa diimpor dari controller gitu ya, berarti kan function select ini kan harus diekspor gitu ya. Nah, sekalian di depannya ini kita tambahi ekspor. Sudah, gini aja gitu. Ini jangan lupa dikasih ekspor gitu ya. Berarti sampai sini pembuatan model sudah selesai, tinggal kita simpan aja dulu ya. Oke, kemudian kita kembali ke controller ini ya, ke block.ts. Nah, di sini modelnya tadi berarti tinggal kita impor, ya kan? Berarti impor ini kan, kurung dulu, terus from, terus ini impornya ini kan berarti dia harus keluar dulu dari folder controller kan ya, untuk menuju ke model ini kan. Nah, berarti ini titik-titik keluar dulu kan, terus slash, nah baru ke model ini. Titiknya 2 kali ya ini ya, ini titiknya 2 kali karena kan harus keluar dulu dari folder controller baru masuk lagi ke folder model kan gitu. Terus ini nama filenya apa, pgmodel tadi .ts. Sudah selesai. Ini jangan lupa titik koma ya. Terus yang kita impor, yang kita deklarasikan di kurung kurawal ini ya, berarti kan function tadi select tadi ya. Nah, yang ini ya. Oke, selesai. Kemudian yang bagian ini isinya pemrograman ini ya, yang kemarin array 1 dimensi. Nah, ini kita ganti dengan function select ini gitu. Hanya saja karena function select ini tadi pakai asynchronous, berarti di sini harus kita tambahi void gini ya, ya kan, void apa, select. Sudah, gini aja ya kan, selesai kan. Nah, sekalian yang di bagian sign up ini ya, di sign up kan pemrograman ini ya. Nah, ini kita ganti juga sama dengan yang ini tadi ya, kita tambahi void fungsinya adalah select. Udah, gitu aja. Nah, ini untuk controllernya sudah selesai, tinggal langkah yang terakhir kita perbaiki di bagian view-nya. Yang tadi saya terangkan adalah binding ini ya, objeknya ya. Berarti kita ke mana ini, home EJS kan ya, yang ada kategori kemarin kan home EJS ya. Nah, yang ini saya buka ya, ini saya kecilkan aja. Nah, yang bagian ini loh, nav scroll kemarin kan, ini kita ngisi ini ya, kategori slash data pemrograman yang ke I gitu kan kemarin kan ya. Terus bagian isinya A kemarin kan data pemrograman yang ke I gitu kan ya. Nah, ini kalau kita pakai array 1 dimensi seperti kemarin ya kan. Nah, sekarang kita kan pakai array 2 dimensi kan ya. Ya, tadi kan ada kode sama nama ya kan. Misalkan kodenya mau kita tampilkan di href-nya ini, berarti kan tinggal data titik pemrograman yang ke I titik kode gitu kan. Nah, kemudian isinya href, isinya A ini ya, maksud saya ini yang kita tampilkan misalkan nama, berarti kan di sini data titik pemrogramannya ke I titik nama, kan gitu aja ya kan.
Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, ini saya simpan dulu. Terus ini yang apa, controllernya saya simpan dulu ya, Ctrl S. Nah, ini sudah restart. Coba kita ke browser. Ini PG admin kita tadi, datanya ada 4 ya. Seharusnya di template kita di sini ini harusnya datanya juga 4 gitu ya. Harus sama dengan yang ada di sini gitu kan ya. Ini masih berapa nih, 5 ya. Oke, coba ini saya refresh. Nah, sudah jadi 4 ya. PHP, TypeScript, JavaScript, Python gitu kan. Kalau kita lihat isinya Href, berarti saya klik kanan view source ya. Nah, yang bagian ini kelihatan ya. Nah, yang bagian ini kan kategorinya PHP, terus isinya kan PHP gitu kan. Kategori TS, yang ini TypeScript gitu kan. Nah, TS ini kan kode, kemudian TypeScript ini kan nama tadi, samakan dengan ini ya. Ini TS ini kode, TypeScript ini nama gitu kan, gitu ya. Kalau misalkan saya tambah gimana ya, harusnya dia nambah juga ya kan. Coba ini saya tambahi datanya, saya insert ya, saya insert satu aja, misalkan apa, Node gitu ya. Terus ini saya isi namanya Node.js misal ini ya, satu aja ya. Oke, saya eksekusi. Oke, sudah sukses. Kemudian saya select, jadi script select, saya eksekusi. Nah, sudah ada 5. Yang terakhir kodenya Node, namanya Node.js ya. Coba ini saya refresh. Nah, sudah nambah, ada Node.js di sini. Terus di scriptnya ini, di view HTML-nya harusnya sama ya. Nah, ini sudah nambah kategori isinya Node. Di bagian ini A-nya ini ada Node.js. Gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti sampai di sini kita sudah bisa menampilkan data dari database gitu ya. Baik, sementara cukup sampai di sini dulu. Ketemu di video episode ke-7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.